Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Dea Ramadhani dengan NIM 05091182227014 dari Program Studi Agronomi Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Fitri Ramadhani, SPMSI, sebagai dosen pengampu mata kuliah Sistem Produksi Tanaman Pangan yang telah memberikan tugas ini sehingga sebagai mahasiswa kami lebih mendalami materi yang telah disampaikan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi sistem produksi tanaman jagung manis. Baiklah, tanpa berlama-lama kita akan masuk ke materi yang pertama mengenai asal-usul tanaman jagung manis. Baiklah teman-teman, ini merupakan slide pertama dari presentasi saya mengenai asal-usul tanaman jagung manis. Pada pertengahan tahun 1500-an hingga awal 1600-an, bangsa Portugis memperkenalkan jagung manis ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Filipina, Thailand, dan Indonesia. Di Indonesia, terutama di Madura dan Nusa Tenggara, jagung telah menjadi pangan pokok. Selain itu, jagung juga memiliki banyak manfaat lainnya. Jagung tidak hanya sebagai sumber karbohidrat, tetapi juga digunakan untuk pakan ternak, baik itu hijauan maupun tongkolnya. Minyak jagung dapat diambil dari bulirnya, dan tepung jagung yang biasa kita sebut sebagai maizena dibuat dari bulirnya yang diolah. Bahkan tepung dari bulir dan tongkol jagung digunakan sebagai bahan baku industri. Nah, yang menarik, tongkol jagung mengandung pentosa yang berguna untuk membuat furfural, sebuah bahan kimia penting dalam industri. Selain itu, dengan kemajuan rekayasa genetika, jagung kini juga ditanam untuk menghasilkan bahan farmasi. Jadi, jagung memiliki peran yang sangat penting baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam berbagai sektor industri. Baiklah, selanjutnya merupakan klasifikasi tanaman jagung manis yang teman-teman bisa lihat pada layar, yaitu Kingdom Plantae atau tumbuh-tumbuhan, divisi Spermatophyta atau tumbuhan berbiji, subdivisi Angiospermae yaitu berbiji tertutup, kelas Monocotyledon atau berkeping satu, ordo Graminae atau rumput-rumputan, famili Graminaceae, genus Zea, dan spesies Zeamaceae. Baiklah, selanjutnya merupakan syarat tumbuh tanaman jagung manis. Yang pertama yaitu intensitas cahaya. Jagung membutuhkan radiasi matahari yang cukup selama masa pertumbuhan untuk menghasilkan fotosimilat yang cukup. Selama musim tanam, jagung membutuhkan sekitar 6 hingga 8 jam penyinaran setiap harinya dengan intensitas cahaya minimal 3000 foot candle atau setara dengan 32.291 lux. Nah, radiasi matahari mendorong terjadinya fotosintesis tanaman, pembentukan dan perkembangan organ tanaman, dan hasil panen. Radiasi matahari merupakan penentu utama produktivitas tanaman, sehingga peningkatan hasil tanaman dapat dicapai dengan meningkatkan efisiensi penggunaan radiasi. Jagung sendiri merupakan tanaman dengan efisiensi penggunaan cahaya yang tinggi, dengan lebih dari 95% bahan keringnya terbentuk melalui fotosintesis, sehingga kondisi iklim terutama penyinaran matahari sangat berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan jagung dan kerapatan tanaman optimal. Syarat tumbuh tanaman jagung manis yang kedua yaitu suhu dan kelembaban. Suhu optimal untuk pertumbuhan bervariasi antara siang dan malam, serta sepanjang musim tanam. Misalnya, pada siang hari, kisaran suhu optimal berkisar 25 hingga 33 derajat Celcius, sedangkan suhu malam berkisar 17 hingga 23 derajat Celcius. Namun, suhu rata-rata optimal untuk seluruh musim tanam berkisar 20 hingga 20 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar 70 hingga 80%. Terakhir, syarat tumbuh tanaman jagung manis adalah geografis dan curah hujan. Iklim yang dikehendaki oleh sebagian besar tanaman jagung adalah daerah-daerah beriklim sedang hingga daerah beriklim subtropis atau tropis basah. Pada lahan tidak beririgasi, pertumbuhan tanaman jagung memerlukan curah hujan. Nah, idealnya tanaman jagung memerlukan curah hujan ideal sekitar 85 hingga 200 mm per bulan atau 807 hingga 1200 mm per tahun yang merata. Selama fase pertumbuhan dan pengisian biji, tanaman jagung perlu mendapatkan air yang cukup. Kandungan air optimum untuk perkecambahan biji kira-kira 25 hingga 60% dari kapasitas lapang. Jika melebihi 60% akan memperlambat perkecambahan. Maka dari itu
yaitu jagung sebaiknya ditanam pada awal musim hujan dan menjelang musim kemarau untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan produktivitas tanamannya. Baiklah, pada slide berikut merupakan persiapan lahan untuk penanaman jagung manis, yang mana terdapat 5 tahap, antara lain pembersihan lahan, yaitu dapat dilakukan dengan banyak cara, mulai dari cara manual, mekanis, hingga penggunaan bahan kimia seperti herbisida. Yang kedua, yaitu pengujian kesuburan tanah. Metode pengujian tanah dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu menggunakan metode laboratorium dan juga metode menggunakan alat atau tester kesuburan tanah. Yang ketiga, yaitu pemberian pupuk kandang dan pengapuran. Nah, secara umum, dosis pupuk kandang yang dibutuhkan untuk tanaman jagung adalah sekitar 5 hingga 10 ton per hektar. Kemudian, untuk mendekati nilai pH 7 yang memungkinkan tanaman jagung dapat tumbuh dengan maksimal, biasanya dengan menggunakan dosis pengapuran 400 kg per hektar. Selanjutnya, tahapan yang keempat, yaitu pengolahan tanah pertama. Nah, pada pengolahan tanah pertama, banjak yang digunakan adalah yang memiliki fungsi untuk memotong, membalikan, dan pemecahan tanah, serta pembenaman sisa-sisa tanaman ke dalam tanah. Pengolahan pertama biasanya dilakukan minimal 1 bulan sebelum penanaman benih. Dan tahapan terakhir yaitu pengolahan tanah kedua. Pengolahan tanah kedua bertujuan untuk menggemburkan dan mempersiapkan kondisi tanah yang siap tanam. Kegiatan ini dilakukan minimal 3 hingga 5 sebelum penanaman benih jagung. Alat yang digunakan dalam pengolahan tanah kedua adalah garu piring atau garu sisir. Namun, apabila model penanaman yang digunakan adalah sistem bedengan, maka dapat dilakukan dengan cara manual, yaitu menggunakan cangkul atau cara otomatis menggunakan mesin atau traktor. Selanjutnya, pada slide berikut merupakan persiapan bahan tanam penanaman jagung manis yang terdapat 3 tahap. Antara lain, tahap pertama yaitu pemilihan benih unggul. Pemilihan benih unggul adalah langkah awal yang penting dalam budidaya tanaman jagung. Benih yang dipilih harus memiliki kualitas tinggi, bebas dari penyakit, dan memiliki daya tahan tumbuh yang baik untuk memastikan hasil panen yang optimal. Kemudian tahap yang kedua yaitu treatment benih dengan cara perendaman. Perendaman benih dilakukan untuk meningkatkan daya tumbuh benih dan melindunginya dari serangan penyakit. Benih direndam dalam larutan fungisida atau air hangat selama beberapa jam sebelum ditanam untuk merangsang perkecambahan yang lebih cepat dan sehat. Dan tahapan terakhir yaitu penanaman. Penanaman jagung dilakukan dengan cara menabur benih di lahan yang telah disiapkan. Benih jagung yang ditanam pada kedalaman sekitar 3 hingga 5 cm dengan jarak tanam yang cukup agar dapat tumbuh optimal. Penanaman yang tepat untuk mendukung pertumbuhan tanaman yang sehat dan produktif. Oke, selanjutnya mengenai materi penanaman yang terdapat 3 tahap, antara lain 1. Pembuatan bedengan. Bedengan dapat dibuat dengan jarak 75 hingga 100 cm, tergantung dengan peralatan yang tersedia. Jarak tanam 75 hingga 80 cm lebih optimal untuk penanaman dengan kerapatan tinggi. Pada tanah dengan kondisi salinitas yang tinggi atau diairi dengan air salinitas tinggi, penanaman dapat dilakukan dengan menanam 2 baris pada satu bedengan. Masing-masing baris berada pada setiap sisi bedengan dengan jarak 1,5 meter. Tahapan yang kedua yaitu pengaturan jarak tanam. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, diperlukan pengaturan populasi tanaman dan penanaman yang optimal. Biasanya budidaya jagung manis menggunakan jarak berkisar 25 hingga 40 cm. Dan tahapan terakhir yaitu waktu tanam. Jagung manis cocok ditanam pada musim hujan, yaitu antara Oktober hingga Maret. Suhu tanah yang cocok harus berkisar antara 10 dan 12 derajat Celcius. Nah, pada slide berikut merupakan materi mengenai pemupukan pada tanaman jagung. Terdapat 3 tahapan pemupukan, antara lain yang pertama, pupuk dasar atau pupuk sebelum tanam. Pemupukan ini menggunakan metode side dressing atau dengan cara ditebar. Jenis pupuk yang digunakan biasanya yaitu pupuk kandang, pupuk kompos, pupuk NPK, dan pupuk SP36. Kemudian pupuk susulan pertama
di mana pemupukan ini dilakukan 21 hingga 28 hari setelah tanam. Pemupukan ini menggunakan metode blend placement atau metode pemupukan di mana pupuk ditempatkan di dekat tanaman. Jenis pupuk yang digunakan biasanya yaitu urea dan NPK. Kemudian ada pupuk susulan kedua yang dilakukan 42 hari hingga 49 hari setelah tanam. Pemupukan ini menggunakan metode blendment juga. Jenis pupuk yang digunakan yaitu urea, KCl, dan NPK. Baik teman-teman, sekarang kita akan masuk ke materi pengendalian OPT. Seperti yang kita tahu bahwa organisme pengganggu tanaman merupakan hal yang sangat krusial di dalam budidaya tanaman. Tanaman apa saja ya, tidak hanya tanaman jagung, karena OPT sendiri sangat berpengaruh besar pada hasil akhir budidaya atau hasil panen. Nah, pada tanaman jagung sendiri, terdapat 3 hama dan 3 penyakit yang telah saya rangkum, antara lain penggerek tongkol jagung dengan nama latin Helicoverpa armigera atau Ostrinia furnacalis. Gejala serangan hama ini berupa lubang kecil pada daun, lubang gorokan pada batang, bunga jantan atau pangkal tongkol, sehingga batang dan tasel mudah patah. Hal ini ditandai dengan banyaknya kotoran di ujung rambut jagung. Tak lama kemudian, serangga tersebut akan memakan rambut jagung dan memotongnya, lalu masuk ke dalam tongkol jagung dan memakan, hingga ujung sampai mereka keluar untuk menjadi kepompong di tanah. Selanjutnya, hama yang kedua yaitu kutu daun. Nah, hama ini dapat menurunkan produktivitas tanaman jagung dan menyebabkan kerusakan yang luar biasa, terutama pada tanaman yang kekurangan air. Pada infeksi yang parah, tanaman menjadi klorotik atau terdapat bercak kekuningan pada daun. Populasi biasanya lebih besar pada akhir musim hujan dan awal musim kemarau. Serangan kutu daun jagung biasanya dimulai pada daun tanaman dan pada tingkat yang lebih parah dapat menggulung daun dan menghambat pertumbuhan tanaman. Serangan selanjutnya dapat menutupi rambut jagung dan daun bagian atas. Pengendalian secara alami dapat menggunakan musuh alami dengan menggunakan larva kepik dan parasitoid. Namun pengendalian secara hayati tidak dapat mencegah serangan dengan baik. Penggunaan insektisida dapat digunakan apabila serangan sudah mencapai ambang biologis maupun ekonomis. Pengendalian kimia dapat menggunakan insektisida berbahan aktif abamectin dan secara kultur teknis dapat menggunakan benih yang berasal dari varietas hibrida. Selanjutnya, hama yang ketiga adalah ulat gerayak dengan nama latin Spodoptera sp. Ulat gerayak merupakan hama yang menyerang tanaman padi, jagung, sorghum, dan kacang-kacangan. Daun tanaman dapat dimakan habis sampai hanya tersisa tulang daunnya. Ulat gerayak memiliki kemampuan berkembang biak dengan sangat pesat, di mana mampu menghasilkan 400 hingga 1.500 butir telur. Pada siang hari, larva bersembunyi di dalam tanaman dan baru menyerang tanaman jagung pada waktu malam hari. Secara alami, ulat gerayak memiliki banyak musuh alami seperti parasit dari famili Braconidae dan Icumonidae. Musuh alami ini terutama berperan besar menekan populasi sehingga tidak terjadi ledakan hama dan menurunkan populasi pada saat terjadi ledakan. Pengendalian secara kimia dapat menggunakan insektisida berbahan aktif monokrotofos. Secara kultur teknis, ulat gerayak ini membentuk pupa dalam tanah, maka pengolahan tanah, pembakaran sisa tanaman dapat menurunkan populasi pada pertanaman berikutnya. Selanjutnya kita masuk ke penyakit tanaman jagung. Yang pertama ada hawar daun. Hawar daun jagung disebabkan oleh jamur dengan nama latin Helminthosporium turcicum. Gejala biasanya muncul pertama kali pada daun bagian bawah. Panjang hawar daun antara lain 2,5 hingga 15 cm dan berbentuk elips. Awalnya berwarna abu-abu kehijauan, tetapi kemudian berubah menjadi abu-abu pucat atau kecoklatan. Penyakit hawar daun dapat dikendalikan dengan menggunakan benih hibrida yang tahan, contohnya Bisma, Pioneer 2, Pioneer 14, Semar 2, dan Semar 5. Rotasi tanaman dan pengurangan sisa tanaman di permukaan tanah melalui pengolahan tanah dapat menurunkan keberadaan inokulum. Selain itu juga dapat menggunakan fungisida berbahan aktif mancozeb, ditiokarbamate, dan lain-lain sesuai dengan dosis yang telah dianjurkan. Kemudian yang kedua adalah penyakit bulai.
Penyakit bulai disebabkan oleh jamur Peronochloropsora maydis. Sumber utama infeksi ini adalah melalui spora di dalam tanah dan juga Mycelium dormans yang terdapat pada benih jagung yang terinfeksi. Selain itu, penyebaran sekunder adalah melalui udara. Pada tanaman jagung yang terinfeksi jamur, akan muncul gejala pertama kali 3 hingga 6 hari setelah infeksi, berupa perubahan warna kuning pucat hingga keputihan pada helaian daun. Bunga jantan dapat berubah bentuk dan proses pembentukan tongkol dapat terganggu. Ketika penyakitnya parah, tanaman yang terinfeksi menjadi kerdil dan melemah hingga dapat mati hanya dalam waktu 1 bulan. Pengendalian penyakit ini dapat dilakukan dengan proses pembajakan yang dalam, rotasi tanaman dengan legum, melakukan sanitasi lahan dengan membuang tanaman yang terinfeksi, perlakuan benih dengan metalaksil, menanam varietas tahan dan hibrida, gunakan fungisida dan bahan aktif metalaksil dan mancozeb sesuai dengan anjuran dosis yang berlaku. Yang terakhir adalah penyakit mozaik. Penyakit ini adalah salah satu penyakit yang paling dahsyat yang dihadapi oleh petani jagung. Ini adalah penyakit virus sinergis yang disebabkan oleh 2 virus jagung Chlorotic mottle dan salah satu dari beberapa virus dari keluarga Potiviridae. Ini terjadi pada semua tahap pertumbuhan tanaman dan dapat menyebabkan pertumbuhan tanaman yang terbatas, klorosis daun, atau dari pangkal daun yang menyebabkan kematian pada tanaman yang lebih muda, cacat, pembentukan tongkol sedikit atau tidak sama sekali, perbungaan jantan yang buruk, atau bahkan kematian tanaman. Virus ini dapat ditularkan melalui benih dari tanaman yang terinfeksi dan vektor seperti trips jagung, kutu daun, dan cacing akar. Sayangnya, penyakit virus mozaik tidak memiliki pengobatan, sehingga perlu adanya pengambilan tindakan pencegahan untuk menghindari infeksi. Pertama, dengan menggunakan benih bersertifikat secara eksklusif, terutama jika virus telah dilaporkan di daerah tersebut, atau jika benih tersebut berasal dari daerah tersebut. Selain itu, perlu penggunaan varietas hibrida tahan yang tersedia, rotasi tanaman dengan spesies bukan inang dalam kombinasi dengan pengendalian gulma dan vektor serangga yang berhasil dapat digunakan. Jika terlihat adanya gejala yang mencurigakan, tanaman jagung yang terinfeksi harus segera dicabut dan dibakar. Oke teman-teman, kita telah memasuki slide yang terakhir, yaitu mengenai panen dan pasca panen. Umumnya, sebagian besar varietas tanaman jagung memiliki siklus hidup sekitar 100 hingga 120 hari dari tanam hingga panen. Namun, waktu panen yang tepat sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan penggunaan akhir produk. Nah, terdapat 4 tahapan untuk pasca panen tanaman jagung. Yang pertama, penyortiran, yaitu proses pemilihan jagung berdasarkan kualitasnya seperti ukuran dan kondisi fisiknya. Jika jagung yang cacat atau busuk dipisahkan untuk mencegah kontaminasi. Tahapan yang kedua yaitu perapian tongkol dan probot. Pada tahap ini, tongkol jagung dibersihkan dari daun, kulit, dan bagian lainnya yang tidak diperlukan. Proses ini juga bisa mencakup pemotongan probot atau bagian yang menempel pada tongkol agar jagung siap untuk pengemasan. Tahapan yang ketiga adalah pengemasan. Jagung yang telah disortir dan dibersihkan kemudian dikemas dalam wadah yang sesuai untuk menjaga kesegaran dan mencegah kerusakan selama distribusi. Pengemasan bisa berupa plastik atau keranjang. Dan tahapan terakhir merupakan penyimpanan. Jagung manis yang sudah dikemas disimpan di tempat yang sejuk dan terhindar dari sinar matahari langsung untuk mempertahankan kualitas dan kesegarannya sebelum didistribusikan ke pasar. Nah, semua proses yang telah disebutkan tadi penting untuk menjaga kualitas jagung manis agar tetap baik sampai konsumen menerimanya. Baiklah teman-teman, demikianlah penjelasan mengenai sistem produksi tanaman jagung manis dari saya, Dea Ramadhani. Semoga informasi yang telah disampaikan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang proses dari mulai penanaman hingga panen tanaman jagung manis. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.